Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurfuada dengan NIM 6120 1230 353, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas RA9 semester 3 di Universitas Primagraha. Nah, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, kita masuk ke materi yang sebelum UTS. Itu ada materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang pengertian dan cakupan komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, perasaan, dan pandangan dari satu orang atau lebih kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal atau menggunakan kata-kata atau nonverbal dengan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Kemudian komunikasi ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan interpersonal, keluarga, teman, atau pasangan maupun dalam dunia kerja. Nah, ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu adalah yang pertama ada pengirim atau komunikator. Nah, pengirim ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua ada pesan, yaitu isi yang disampaikan berupa ide, perasaan, atau informasi. Kemudian ada penerima atau komunikan, pihak yang menerima pesan. Kemudian ada media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir itu ada efek, yaitu dampak yang muncul setelah penerima pesan memberikan feedback. Kemudian kita masuk ke lanjutannya ya, itu ada bentuk dasar komunikasi. Nah, bentuk dasar komunikasi adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi, bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Kemudian, komunikasi verbal dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang bersifat spontan dan tidak terstruktur. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menyampaikan perasaan dan emosi. Kemudian, selain komunikasi verbal dan nonverbal, ada beberapa jenis komunikasi lainnya, seperti komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, komunikasi intrapribadi, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nah, bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi dalam dunia bisnis ini merupakan proses penyampaian suatu informasi terkait bisnis kepada orang lain. Komunikasi bisnis yang efektif dapat dilandasi utama dalam mencapai keberhasilan bisnis. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Di sini materi yang kedua itu ada tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ini untuk mendukung tujuan bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, umpan balik dan bentuknya. Umpan balik dalam komunikasi adalah tanggapan atau jawaban yang diberikan komunikan kepada komunikator atas pesan yang dikirimkan. Umpan balik juga dikenal dengan istilah feedback. Kemudian ada kesalahpahaman dalam komunikasi.
Kesalahpahaman dalam komunikasi adalah kondisi ketika pesan yang disampaikan tidak diterima atau terkirim dengan jelas, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dimaksudkan dan apa yang dipahami. Kemudian, ada memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Berikut beberapa cara untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Di antaranya ada komunikasi langsung, yaitu berkomunikasi secara langsung dengan sesama rekan kerja. Kemudian ada mendengarkan, menjadi pendengar yang baik dan menerima pendapat orang lain. Kemudian ada berikan umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang terakhir itu ada hargai perbedaan, menghargai pendapat yang berbeda dan semua perbedaan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini adalah proses pertukaran pesan atau informasi yang terjadi di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal ya, asalkan tujuannya tercapai. Kemudian ada pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis itu adalah sistem pengirim pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mengubah perilaku, sikap, atau pendapat. Pola komunikasi bisnis ini dapat dilihat dari bagaimana informasi disampaikan dan diterima di seluruh bagian organisasi. Kemudian, mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian elemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi bisnis yang baik merupakan fondasi yang mendukung semua aspek operasional bisnis. Kemudian, ada masalah komunikasi dalam organisasi. Nah, masalah komunikasi dalam organisasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya ada perbedaan karakter, latar belakang, jabatan, gender, status sosial, dan bahasa, serta kurangnya kesempatan untuk memberikan pendapat informasi yang disampaikan kurang jelas. Baik, kita masuk ke materi yang keempat. Itu ada jenis-jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Itu ada komunikasi berdasarkan penyampaian dibedakan menjadi dua ya. Ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu yang menggunakan kata-kata atau simbol-simbol baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian ada komunikasi non-verbal. Komunikasi yang menyampaikan informasi tanpa menggunakan kata-kata atau ungkapan verbal, tetapi dapat menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, ataupun sentuhan. Nah, kemudian jenis komunikasi selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam konteks proporsional atau resmi, dengan aturan dan norma yang sudah ditetapkan ya. Contohnya presentasi di ruang rapat atau laporan. Kemudian ada komunikasi informal. Komunikasi yang dilakukan secara spontan, santai, tidak terikat pada norma tertentu. Contohnya obrolan di ruang istirahat atau percakapan sehari-hari. Kemudian ada komunikasi berdasarkan kelangsungan. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan orang ketiga atau media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak.
Contoh komunikasi langsung adalah kegiatan pembelajaran secara tatap muka ya. Kemudian ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat komunikasi. Contoh komunikasi tidak langsung adalah kegiatan pembelajaran video conference, terus komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Komunikasi berdasarkan maksud adalah interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diinginkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Beberapa contoh komunikasi berdasarkan maksud adalah pidato, ceramah, wawancara, perintah atau tugas, memberikan saran atau kritik. Kemudian komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kita masuk materi yang kelima. Ada komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis adalah pertukaran ide dan instruksi yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membawa manfaat bagi perusahaan, seperti menjalin kerjasama yang menguntungkan, membangun hubungan bisnis yang harmonis, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, kemudian mempermudah proses kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta memperbaiki pengelolaan bisnis. Kemudian ada cara yang benar dalam berkomunikasi terhadap perusahaan. Komunikasi yang efektif adalah proses dua arah yang melibatkan mendengarkan dan berbicara. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi bisnis dengan baik, yaitu ada mendengarkan aktif, yaitu dengarkan dengan penuh perhatian dan fokus pada apa yang disampaikan lawan bicara. Kemudian berbicara dengan jelas. Gunakan bahasa yang tepat, formal, dan tidak ambigu. Kemudian menjaga kontak mata dapat menunjukkan rasa hormat dan membantu membangun hubungan yang baik. Oke, kita lanjut ke materi yang setelah UTS. Ada materi yang keenam, yaitu tentang budaya. Nah, di sini ada pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Sedangkan pengertian komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya itu penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita memahami perbedaan budaya sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik. Adapun hambatan komunikasi antar budaya adalah perbedaan yang dapat terjadi dalam komunikasi antara orang dari budaya yang berbeda. Hambatan ini dapat berupa perbedaan bahasa, nilai, norma, dan persepsi. Kemudian kita masuk materi yang selanjutnya, materi yang ketujuh, ada etika komunikasi melalui teknologi. Apa sih etika komunikasi melalui teknologi itu? Adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku dalam menggunakan teknologi digital. Etika ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK melalui internet berperan penting dalam komunikasi bisnis, yaitu diantaranya ada pemasaran. Teknologi informasi komunikasi atau TIK memungkinkan bisnis untuk memasarkan produk secara online melalui situs web, media sosial, dan iklan online. Kemudian ada pertukaran informasi.
Pertukaran informasi. TIK memungkinkan bisnis untuk bertukar informasi dengan pelanggan melalui email, surat elektronik, dan bulletin boards ya. Kemudian ada komunikasi dengan pelanggan. TIK memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara online melalui email, forum online, dan blog. Kemudian materi yang selanjutnya ada materi yang ke-8 tentang pusat bisnis. Nah, pusat bisnis adalah tempat yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis seperti kantor, pusat perbelanjaan, dan zona hiburan. Pusat bisnis juga dapat berupa bangunan komersial yang menyewakan ruang kantor kepada perusahaan. Surat dapat dibagi berdasarkan isinya, bentuknya, bahasanya, dan pemakaiannya. Kemudian, pembagian surat berdasarkan isinya. Ada surat pribadi, seperti surat perkenalan, surat kepada teman, dan surat kepada orang tua. Kemudian, ada surat dinas atau resmi, seperti surat keputusan, surat permohonan, surat kuasa, surat pengantar, surat perintah, surat undangan, dan surat edaran. Kemudian ada surat niaga atau dagang. Tujuan surat bisnis diantaranya yaitu memberikan informasi, mengajukan pertanyaan, memberikan referensi kerja, membuat kesepakatan, mengundang, menyatakan sesuatu, mengakui keluhan, mempererat hubungan. Bentuk surat bisnis yang umum digunakan adalah blok penuh dan blok yang dimodifikasi. Format surat bisnis yang lain adalah memo. Secara umum, ada 2 jenis surat bisnis yang umum dibuat, yaitu surat bisnis formal dan surat bisnis informal. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu ada materi yang ke-9 tentang proposal. Apa sih proposal itu? Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal. Proposal ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Nah, macam-macam proposal ada berdasarkan tujuan dan formatnya. Berdasarkan tujuan diantaranya ada proposal kegiatan, proposal bisnis, proposal penelitian, dan proposal proyek. Sedangkan proposal berdasarkan formatnya itu ada proposal formal, ada proposal semi formal, dan proposal non formal. Kemudian proposal memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana komunikasi, rencana, dan kontrak. Nah, proposal juga dapat digunakan untuk mengajukan izin, dukungan, atau dana. Kemudian selanjutnya ada struktur proposal. Secara umum terdiri dari bagian depan, teks utama, dan bagian belakang. Kemudian struktur proposal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan dari masing-masing instansi. Selanjutnya ada pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tertulis. Laporan dapat berupa hasil pengamatan, penelitian, atau evaluasi. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat atau materi yang ke-10 setelah UTS. Itu ada tentang laporan ya. Laporan ini memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban, sebagai dasar pengambil keputusan, sebagai sumber informasi, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat pengembangan wawasan, serta berbagai macam banyak fungsi lainnya ya. Kemudian ada cara membuat laporan kegiatan dengan tepat. Ada pahami tujuan dan sasaran kegiatan. Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Sertakan data dan fakta yang valid.
Kemudian cantumkan foto dan dokumen kegiatan serta revisi dan edit laporan. Ada 5 jenis utama laporan bisnis, yaitu laporan penelitian, laporan analitis, misalnya analisis keuangan atau analisis pasar. Laporan kinerja, ada laporan inventaris dan laporan tren. Beberapa perusahaan menggunakan laporan harian bisnis, sementara yang lain melakukan pelaporan bisnis lebih jarang. Sistematika laporan adalah urutan bagian-bagian dalam sebuah laporan. Sistem laporan yang baik dapat membantu pembaca memahami alur berpikir penulis yang memenuhi kaidah penulisan. Sistematika laporan dapat berbeda-beda tergantung jenis laporan yang dibuat. Misalkan laporan penelitian, laporan kegiatan, serta laporan percobaan. Kemudian kita masuk materi yang terakhir, ada tentang teknologi dalam komunikasi bisnis, materi yang ke-11. Teknologi dalam komunikasi bisnis ini adalah penggunaan alat, sistem, dan proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi. Kemudian teknologi ini dapat membantu bisnis dalam berkomunikasi dengan pelanggan, rekan kerja, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis adalah penggunaan teknologi untuk menyampaikan pesan bisnis dalam bentuk tertulis. Contoh teknologi yang digunakan dalam komunikasi bisnis tertulis adalah email, surat, dan pesan teks singkat. Kemudian ada teknologi dalam komunikasi lisan. Itu adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi secara langsung atau tatap muka. Teknologi ini dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Teknologi komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Pengaruh positifnya itu ada mempercepat penyebaran informasi, mempercepat penyebaran informasi, kemudian mengkoneksi orang di seluruh dunia, memudahkan berbagi file, kemudian memudahkan interaksi dengan orang lain, membantu pengembangan kepribadian online, serta membantu pembelajaran dengan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian pengaruh negatif teknologi komunikasi ada menurunkan semangat juang, memicu maraknya kejahatan virtual, menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial, memicu kesenjangan arus informasi, membawa dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat, dan membawa dampak negatif pada perkembangan bahasa. Nah, kurang lebih materinya itu ya, dari materi yang sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya bantu jawab ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung membacakan kesimpulannya aja. Jadi, secara singkat kesimpulan dari materi yang saya pahami, yang saya ambil, yaitu tentang komunikasi bisnis ya. Komunikasi bisnis ini adalah komunikasi yang dilakukan dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis yang efektif dapat menghasilkan beberapa manfaat, seperti menjalin kerjasama yang menguntungkan, mendapat hubungan bisnis yang harmonis, serta meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja, dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Nah, kurang lebih materinya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata dan salah penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurpoda pamit undur diri. Bye-bye.